A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah puasa yang memasuki hari yang ke-7 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal kebajikan kita dari mulai hari pertama hingga hari ini dan mengampuni segala kekhilafan kita selama ini. Suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW telah mengalami beberapa kejadian sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul Allah. Pada kali ini kita akan mempelajari suatu kejadian yang sangat penting untuk diambil hikmahnya. Ada yang tahu kejadian apakah itu? Kali ini saya akan menceritakan suatu kejadian yang sangat besar sekali hikmahnya, yaitu adalah ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sejak usia 37 tahun, Rasulullah SAW mulai sering uzlah atau mengasingkan diri dari kaumnya selama kurang lebih 3 tahun. Dan lebih intens 6 bulan menjelang turunnya wahyu pertama setelah beliau bermimpi fajar subuh. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa keadaan kaumnya banyak yang tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau biasa mengasingkan diri di Gua Hiro di Jabal Nur dengan membawa bekal air dan roti gandum secukupnya. Gua Hiro merupakan gua kecil yang berukuran lebar 1,75 hasta dan panjang 4 hasta dengan ukuran zira' hadid atau ukuran hasta dari besi. Nabi Muhammad SAW tinggal di dalam gua tersebut selama bulan Ramadan. Beliau menghabiskan waktu untuk beribadah di sana dan banyak merenungi kekuasaan Allah di alam semesta yang begitu sempurna. Selama perenungan itu juga beliau semakin menyadari keterpurukan kaumnya yang masih terbelenggu oleh keyakinan syirik. Namun ketika itu beliau belum memiliki jalan yang terang dan manhaj yang jelas mengenai bagaimana jalan yang harus ditempuh. Ketika usia beliau genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian semakin nampak dan bersinar. Di antaranya ada sebuah batu di Mekkah yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inni la'arifu hajaran di Makkata kana yusallimu alayya qabla an ub'atha, inni la'arifuhul al'an." Sungguh aku mengetahui sebuah batu di Mekkah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi, dan aku masih mengenalkan sampai sekarang. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2277. Dikisahkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, awal turunnya Rasulullah SAW dimulai dengan ar-ru'ya as-sadiqah atau mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi rasa ingin untuk menyendiri. Nabi pun memilih Gua Hiro dan bertahannud, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu.
Kemudian beliau kembali kepada keluarganya untuk mempersiapkan bekal untuk bertahnus kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah mempersiapkan bekal sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau di Gua Hiro. Malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra" atau bacalah. Aku, Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Beliau menuturkan, kemudian dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan bertenaga. Lalu setelah itu melepaskanku sembari berkata, "Iqra" atau bacalah. Aku tetap menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Dia, malaikat Jibril, memegangku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, "Iqra" atau bacalah. Aku menjawab, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Dia memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku lalu berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, dan dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Rasulullah pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi hati yang bergetar dan menemui Khadijah binti Khuwailid sembari berucap, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil layaknya terkena demam. "Apa yang terjadi padaku, wahai Khadijah?" ucap Nabi Muhammad SAW kepada sang istri. Beliau memberitahukan sesuatu yang baru saja terjadi. Beliau bersabda, "Aku takut, wahai Khadijah. Aku sangat khawatir terhadap apa yang terjadi." Sayyidah Khadijah selaku istri yang solihah juga mengerti. Beliau menenangkan sang suami. "Demi Allah, selamanya Allah tidak akan menghinakanmu karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, membantu meringankan beban orang lain, memberi makan orang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran," ujar Khadijah. Di tengah ketakutannya, beliau Nabi Muhammad SAW menceritakan kembali apa yang telah beliau alami. "Ketika itu aku ingin pergi, hendak kembali ke rumah. Namun di tengah gunung, tiba-tiba aku mendengar suara yang datangnya dari langit, berkata, 'Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku Jibril.'" Mendengar cerita Nabi, Khadijah berkata, "Bergembiralah, wahai anak pamanku, dan teguhkanlah hatimu. Demi diri Khadijah yang ada di tangannya, aku benar-benar sangat berharap engkau menjadi nabi umat ini." Setelah itu, Khadijah beranjak pergi untuk menemui saudara sepupunya, yaitu Waraqah, dan mengabarkan kepadanya. Waraqah berkata, Maha suci, demi diri Waraqah yang ada di tangannya, namus yang besar yang pernah datang kepada Nabi Musa kini telah datang kepadanya. Dia adalah benar-benar nabi umat ini. Katakanlah kepadanya agar dia berteguh hati." Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama-sama sepenggal cerita mengenai bagaimana Nabi Muhammad SAW bergua Hiro dan menerima wahyu pertamanya
yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Yang pertama adalah bahwasanya manusia harus mengetahui siapa Tuhannya. Karena apabila manusia tidak mengetahui Tuhannya, yaitu Tuhan yang Maha Menciptakan, maka seumur hidupnya akan mengalami kesesatan. Yang kedua, yaitu sebagai umat manusia, terutama kita sebagai umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, harus bisa menjadi manusia yang menjaga diri, tidak menyombongkan diri, berendah hati, karena pada dasarnya semua manusia diciptakan dari segumpal darah, yaitu berarti manusia adalah hina dan yang maha suci adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak menyombongkan diri kita, maka kita berhasil menjadi manusia yang bertakwa, tidak seperti iblis yang menyombongkan dirinya, karena iblis diciptakan dari api yang menganggap dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam alaihissalam. Hikmah yang ketiga adalah kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk selalu bersungguh-sungguh dalam belajar, terutama membaca, karena perintah pertama Allah kepada Nabi Muhammad yaitu membaca. Bacalah. Kita sebagai murid harus selalu membaca, baik Al-Quran, buku-buku pengetahuan, alam, dan sekitarnya. Terlebih lagi adalah kita wajib membaca Al-Quran, yaitu pegangan hidup kita selama ini. Karena Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan hidup semua umat manusia. Jika kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi, maka kita termasuk manusia yang sesat. Yang keempat adalah bahwa sesungguhnya ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dilahirkan tanpa bisa apa-apa. Manusia hanya bisa menangis dan seterusnya. Dan ilmu adalah hak milik Allah, sehingga kita wajib menuntutnya dan berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan ilmunya kepada kita semuanya, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi lebih bermanfaat untuk kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.